Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan pagi hari yang indah ini, sebelum kita melakukan aktivitas demi aktivitas kita saudara, mari kita sediakan waktu kita sejenak untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan secara pribadi melalui program yang baru, yaitu program Mana, Makanan Iman Nasrani. Ini adalah seri yang pertama saudara. Itu sebabnya sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita awali dan buka program Mana pada pagi ini di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, pada kesempatan pagi hari yang indah ini, kami mengucap syukur buat kehidupan yang Kau beri dalam hidup kami, kesempatan yang Kau beri dalam hidup kami untuk kami kembali melakukan segala yang mempermuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya pada pagi ini, biarkan Tuhan memberikan hikmat kepada hamba-Mu untuk hamba bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, kami siap merenungkan kebenaran firman-Mu ya Allah. Haleluya. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. Mari kita buka Alkitab kita pada pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Program Mana terambil di dalam kitab Injil Matius, pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-24 sampai kepada ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan menuliskan demikian Bapak Ibu. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakan. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagian kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pada pagi hari ini saudara, ini merupakan tema khotbah Yesus yang terakhir waktu ia berkhotbah di atas bukit. Kalau kita memperhatikan dari ayatnya yang ke-24 sampai kepada ayatnya yang ke-27, ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari ayatnya yang sebelumnya, yaitu topik tentang pengajaran sesat, dan juga ayat sesudahnya, yaitu kesan orang-orang yang pada saat itu mendengar khotbah Yesus. Dan uniknya saudara, Yesus itu berkhotbah itu tidak seperti ahli-ahli Taurat pada saat itu. Karena apa? Karena Yesus menyampaikan firman yang dihidupinya. Jadi sehingga orang yang mendengar Yesus saat itu takjub dan berkata, ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, satu pelajaran penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, yaitu marilah kita jangan hanya menjadi pendengar saja, tetapi marilah kita menjadi pendengar dan melakukan apa yang kita dengar.
Bukan hanya itu saja saudara, dalam kehidupan kita, terlebih khusus kita yang terpanggil menjadi hamba-hamba Tuhan yang selalu mengkhotbahkan kebenaran firman Tuhan. Yaitu begini, apa yang kita khotbahkan hendaklah kita hidupi. Apa yang kita hidupi, itulah yang kita khotbahkan dalam kehidupan ini, saudara. Sekali lagi, apa yang kita khotbahkan, itulah yang kita hidupi. Apa yang kita hidupi, itulah yang mesti kita khotbahkan. Jadi, bukan hanya berkhotbah sesuatu yang sifatnya teori tanpa dipraktekkan, tetapi mari kita mempraktekkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan yang kita sampaikan, saudara. Kalau kita melihat, saudara, di dalam ayat-ayat sebelumnya, di sana firman Tuhan memberikan sebuah peringatan untuk kita selalu waspada terhadap nabi-nabi palsu. Orang-orang yang hanya bisa berkhotbah tetapi tidak menghidupi apa yang dikhotbahkannya, saudara. Dan bahkan di dalam ayat 20 dibilang begini, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Maksudnya begini, dari perbuatannya, dari kehidupannya, kita dapat mengenal mana hamba Tuhan yang hanya berkhotbah tanpa menghidupi apa yang dikhotbahkannya, mana yang hamba Tuhan sejati, yaitu dia menyampaikan apa yang dihidupinya dan dia menghidupi apa yang disampaikannya, saudara. Dan bahkan ayat 21 bilang begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ayat 22 bilang begini, pada hari-hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Kata firman Tuhan di dalam ayatnya ke-23, pada waktu itulah aku akan berterus terang, aku akan berkata jujur, kata firman Tuhan kepada mereka, dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Dan ditegaskan lagi di dalam ayatnya ke-24 bahwa orang yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya, ia sama seperti orang yang berhikmat, orang yang bijaksana, yang mendirikan rumah di atas batu. Amin, saudara. Jadi, yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita jangan hanya mendengar firman Tuhan saja, tetapi apa yang kita dengar, itulah yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Kata firman Tuhan di dalam kitab Yakobus bahwa kita akan berbahagia oleh perbuatan kita. Yaitu apa? Yaitu perbuatan yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara. Pesan Tuhan begitu jelas pada hari ini, di mana di dalam ayatnya yang berikutnya pun juga ada sebuah perbandingan antara orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dengan orang yang hanya mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Ibarat orang yang membangun rumah di atas batu dan di atas pasir. Amin, saudara. Batu dan pasir ini berbicara mengenai pondasi rumah. Sebuah rumah akan kokoh, akan bertahan lama berdiri kalau pondasinya itu adalah batu. Kalau pasir pasti tidak akan bertahan lama. Meskipun bahan yang di atasnya itu terbuat dari emas ataupun bahan-bahan yang mahal, batu-batu yang mahal, mungkin plafonnya dari emas, mungkin jendelanya pun juga dari marmer, saudara. Tetapi kalau dasarnya pasir, itu tidak akan ada gunanya. Demikian pula juga dengan kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Setiap kita pernah melakukan kesalahan. Kita adalah manusia biasa yang berpotensi untuk melakukan sesuatu yang salah. Tetapi firman Tuhan ini datang kembali dalam kehidupan kita. Mari dalam kehidupan kita, saudara, mari kita jangan hanya menjadi pendengar saja, tetapi apa yang kita dengar itu yang kita lakukan dalam hidup kita. Mari kita jangan hanya menjadi saksi melalui bibir mulut kita saja, menyampaikan apa menjadi firman Tuhan tanpa menghidupinya. Tetapi mari apa yang kita sampaikan, itulah yang kita hidupi di dalam kehidupan kita. Dan kita akan berbahagia di dalam kehidupan ini karena perbuatan kita yang terus melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa.
kebenaran firman yang kembali hadir dalam hidup kami pada saat ini, yang mengajarkan kami kembali untuk kami selalu mempraktekkan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Berkati setiap orang yang percaya yang menyaksikan program ini. Di dalam nama Yesus kami kembalikan segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Kami sudah berdoa dan mengalaskan doa kami. Haleluya. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. Saya hamba Tuhan Roynald Stefli Mumek mengucapkan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.